Kisah perjalanan hidup, lika-liku kehidupan, kesaksian dari tiap-tiap insan tersaji di sini. El Shaddai Podcast. El Shaddai Podcast. El Shaddai Podcast. 91.3 El Shaddai FM, Spirit for All Nations. Keluarga Shaddai, ketemu lagi dengan suaranya Jericho Neo Yoga bersama dengan Neta, waduh, akhirnya gabung ya di El Shaddai Podcast. Oke, keluarga Shaddai, hari ini Jericho bakalan ngobrol-ngobrol ya barengan Audrey Netania Wibowo, ya nggak sih? Udah hafal ya? Hafal dong, udah belajar. Oke, untuk lebih lanjutnya nih, langsung aja Neta, please introduce yourself. The microphone is yours. Oke, jadi ini kenalannya apa aja nih? Ya, nama, sekolah, nama tanggal lahir, markas mikes gitu. Enggak. Oke, kalau gak Shaddai kenalin, aku Neta. Nama lengkapnya tadi udah disebutin sama Jericho. Yoi. Audrey Netania Wibowo. Aku sekarang kuliah di Hubungan Internasional UNS. Terus apa lagi nih? Aku tinggal di Solo. Solo bagian. Di bagian Mojosongo. Oh, Solo bagian Mojosongo Utara ya. Iya. Oh, Utara ya? Iya. Nggak ngerti toh kamu? Nggak ngerti. Ya ampun. Kasian banget. Nah, hari ini Neta akan menceritakan ya salah satu dari banyak pekerjaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupannya Neta. Ya, kebetulan Neta juga sudah melayani ya Neta ya? Sudah, puji Tuhan. Melayani di choir singer dan juga announcer keluarga Allah. Oke, kebetulan jadi nemuin Neta ini juga di announcer keluarga Allah ya. Siapa tahu habis dari announcer selatan nih, ya kan? Habis ini jadi radio announcer nih. Gading. Jadi aja kayaknya. Oke deh. Nah, buat ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi barengan Neta nih keluarga El Shaddai, kita bakalan ngobrol lagi ya setelah berikut ini. Tetapan bareng Jericho dan Neta di El Shaddai Podcast. Kalau di sini kamu masih mendengarkan Jericho bersama Neta di El Shaddai Podcast. Ya, kebetulan Neta ini juga cukup aktif ya di podcast gitu nih, di podcast di tempatnya. Masih belajar. Kita semua belajar ya kan. Iya. Jericho akan berhenti belajar nanti kalau jantungnya Jericho sudah berhenti berdetak. Iya dong. Iya. Oke, apa nih? Neta, Net aja. Oke. Net, ceritain sedikit dong apa yang pengen diceritain sama keluarga El Shaddai sama Jericho hari ini. Bentar ya, aku tuh agak bingung nih cerita ini dari mana. Tapi gini ya keluarga El Shaddai, maksudnya yang pengen aku ceritain hari ini tuh adalah tentang ketika aku ngalamin sendiri nih jalan sama Tuhan gitu. Aku dari kecil, aku lahir di keluarga Kristen yang juga kuat ya di dalam Tuhan. Maksudnya, keluarga aku juga ya Kristen, maksudnya kuat banget di dalam Tuhan gitu lah ya. Terus cuman aku tuh nggak ada pengalaman yang apa ya, aku sendiri benar-benar ngalamin kayak wah ini bisa banget nih Tuhan tuh belum pernah gitu. Walaupun aku juga berdoa loh, aku juga berdoa. Terus keluarga aku tuh juga kalau misalnya kumpul juga doa bareng kayak gitu. Cuman emang belum sekuat sekarang. Jadi nggak sih, jadi masih oh ya udah biasa-biasa aja gitu kan. Sampai akhirnya ada satu momen dimana aku bener-bener oh iya nih, aku butuh banget nih yang namanya Tuhan Yesus nih. Dan aku bener-bener oh ini ya Tuhan Yesus tuh gini ya, kayak bener-bener ngerasain gitu. Itu tuh justru waktu aku retreat SMA. Jadi sepanjang itu, padahal waktu SMP tuh juga ada retreat kayak gitu kan. Terus iya ada momen kayak tau gak sih nangis kayak gitu ada. Iya, altar call gitu ya. Altar call, cuman habis itu juga biasa aja gitu loh. Padahal aku udah lihat kebaikan Tuhan juga, cuman nggak ada yang bener-bener deep banget buat aku, dan nggak ada yang aku ngerasa kayak wah ini meaningful banget, itu nggak ada. Baru waktu SMA itu. Nah, setelah aku memutuskan untuk oke, aku ikut Tuhan gitu, akhirnya nggak mulus dong jalannya, nggak mulus dong. Ada naik turunnya. Nah, cuman puji Tuhannya di situ aku tuh bukan yang apa ya, kayak jadi undur ketika ada down-nya. Jadi masih tetap ada, maksudnya masih tetap on track gitu lah ya. Terus masih belajar juga gitu, bahkan sampai sekarang pun juga ya kita masih belajar. Cuma kayak waktu itu tuh masih apa ya istilahnya tuh kayak
bayi rohani gitu. Yes. Jadi belum yang ini masih gampang terombang-ambing gitu kan, masih nggak ngerti gitu kan. Terus banyak banget nih hantamannya ya tentang dulu kan aku atlet nih, percaya nggak? Sulit dipercaya nih kayaknya. Atlet apa nih? Atlet sepatu roda. Rollerblade. Benar. Nah waktu itu ada kayak satu seleksi untuk sebuah pekan olahraga gitu kan, yang mana itu tuh target aku nih di sini nih, karena waktu itu aku udah SMA juga, jadi aku ngerasa kayaknya habis ini aku stop aja nih sepatu rodaannya, jadi fokus ke studi gitu kan. Nah di situ tuh, aduh ada aja. Terus juga kan kita remaja gitu ya, jadi biasanya yang jadi masalah tuh kan relationship. Nah juga nih agak konyol sebenarnya kalau ngomongin relationship, cuman ternyata ya Tuhan bisa pakai banyak hal gitu, bahkan sesederhana relationship untuk membuat aku belajar gitu. Terus juga di keluarga juga pasti ada juga hantaman-hantaman, nggak mungkin mulus lah ya, justru kadang semakin kita dekat itu justru semakin banyak banget gitu. Benar. Terus juga bergumul buat studi kan, waktu itu aku SMA kan mau kuliah. Nah itu sih, jadi ya begitulah. Malah semakin kita mengenal, semakin kita menerima, dan semakin kita dekat sama Tuhan, ada aja ya cobaan, ujian ya. Jadi kamu kira ikut Tuhan itu enak? Enak banget tau. Kalau kita ngerti akhirnya enak banget gitu ya. Nah, apa aja sih keluarga Al-Shaddai dari beberapa spoiler ya yang udah Neta sampaikan tadi? Kita mau kulik satu-satu nih. Udah ngulik ya. Tapi tunggu dulu setelah berikut ini. So stay tune barengan Jericho dan Neta di Al-Shaddai Podcast. 91.3 Al-Shaddai FM Praise and Worship Station. Masih bersama Neta dan Jericho di Al-Shaddai Podcast. Waduh. Ini kalau hostnya dua aja gimana deh? Soalnya suaranya Neta ini mikrofonis banget gak sih? Ngerasa gak sih? Mikrofonis banget suaranya. Iya. Sopan banget ya kalau buat di telepon gitu. Aduh. Jadi call center malah nanti ya. Aduh. Oke, lanjut. Tadi udah spill kisi-kisi yang mau Neta ceritain nih. Sekarang beneran diceritain deh, silakan. Oke. Jadi tadi dimulai dari aku udah spill retreat ya tadi ya. Oke. Jadi sebenarnya barengan sama retreat waktu itu tuh waktunya kayak mepet-mepet banget sama sebuah seleksi nih kalau Al-Shaddai. Jadi ada seleksi sebelum pekan olahraga itu kan biasanya tiap provinsi atau tiap kota, tapi karena itu provinsi jadi perwakilannya tiap kota gitu kan ya. Nah tiap kota tuh pasti ngadain seleksi siapa aja nih atlet-atlet terbaik gitu kan. Nggak mau dong kalau yang biasa-biasa aja gitu kan, atau asal beli nggak mau dong, harus ada seleksi yang transparan gitu istilahnya. Nah waktu itu kan emang karena aku udah mau pensiun gitu istilahnya, jadi aku merasa ini harus jadi closing gitu. Jadi aku harus lolos gitu. Walaupun sebenarnya seleksinya tuh masih setahun berikutnya. Jadi bukan seleksinya, latihannya dan lomba itu masih setahun berikutnya gitu kan. Cuman karena seleksi waktu itu jadi aku visioner kan orangnya. Amin gitu. Jadi aku rasa ini one and only hope nih gitu kan. Terus ternyata aku tuh gagal. Nah, nggak tahu ya, maksudnya apakah ada orang yang mungkin kurang suka nih sama aku, terus dia pakai kuasa kegelapan atau yang bukan dari Tuhan untuk bikin aku kalah atau gimana gitu kan. Ya secara manusia aku waktu itu lihatnya cuma aku gagal gitu kan. Dan ternyata itu mengecewakan banyak orang, nggak cuma keluarga dan orang tuaku, tapi juga ya pelatih kayak gitu. Karena kan aku termasuk punya target gitu loh untuk masuk ke tim gitu kan misalnya. Nah itu bikin aku stres banget di bulan-bulan itu. Desember, terus aku Januari, Februari, Maret tuh kayak itu kayak abu-abu banget, bulan-bulan yang berat untuk aku, karena di rumah suasananya juga nggak enak, karena aku ngerasa aku udah ngecewain orang tuaku, jadi ada rasa bersalah juga. Aku sering nangis sendiri di kamar kayak gitu, dan aku tuh lebih senang keluar rumah daripada aku di dalam rumah, karena aku ngerasa takut ketika aku di dalam rumah kayak gitu. Cuman puji Tuhan ya, waktu itu aku sama sekali nggak ada kepikiran kayak
bersungut-sungut sama Tuhan kayak Tuhan gimana sih, orang aku tuh udah mengiyakan loh untuk ikut Tuhan loh, aku udah kayak terima Yesus bener-bener gitu ya. Tapi kok aku diizinin ngelakuin kayak gini tuh entah kenapa waktu sama sekali nggak ada gitu. Padahal stres yang aku rasa itu yang under pressure banget waktu itu. Jadi kadang aku apa ya, kayak pengen aku nyalahin diriku sendiri terus blaming diri sendiri gitu ya. Blaming diri sendiri, dan kadang mikir kayak aduh apa aku ngelukain diriku sendiri aja nih, tapi kan kayak aku waktu itu masih sadar kayak oh nggak lucu nih kalau misalnya ada di koran gitu kan ya, kan nggak lucu. Terus ya udah akhirnya waktu itu aku cuman berusaha, aku menutupi itu dari banyak orang, dari teman-temanku, dari keluargaku. Jadi aku di rumah ya jadi diem-diem aja kayak gitu. Terus waktu itu mamaku tuh ngajakin aku buat ikutan EPWS, Syariah Praise and Worship School. Entahlah ya, waktu itu mungkin karena mamaku lihat aku juga aku di latihan sepatu roda tuh ya masih latihan, cuman kayak ada lempengnya gitu kan, kayak masih lemes kayak gitu kan. Terus habis itu mungkin mamaku pengen ngasih aku kegiatan yang lain biar aku juga ketemu banyak orang gitu ya, jadi kayak pelampiasan yang baik gitu. Terus aku mikir-mikir kan, ya udahlah nggak apa-apa ikut aja gitu, biar aku juga kalau ke gereja aku tuh nggak diem aja kayak gitu kan. Terus mulai pelayanan juga kayaknya baik juga nih untuk aku, jadi mulai tumbuh keinginan gitu kan. Akhirnya ya udah aku ikutan, jadi baru ada niat gitu istilahnya, baru ada niat. Ternyata Tuhan bisa kembalikan semuanya. Jadi apa yang emang sebenarnya Tuhan sediakan untuk kita itu tuh nggak bisa direbut sama manusia. Jadi apa yang untuk kita pasti akan bisa. Ketika Tuhan udah buka pintu, nggak akan ada yang bisa nutup. Walaupun kelihatan ya waktu itu di depan mata aku tuh ya gagal aja, ya gagal aja. Udah nggak ada harapan loh seleksi terakhir mau ngapain lagi gitu kan. Terus ya udah akhirnya aku di sepatu dulu juga ya udah latihan aja, tetap lakuin yang terbaik. Nggak tahu di depan gimana, pokoknya latihan dulu aja gitu. Tapi makin lama ternyata keluarga aku jadi makin ada damai, gitu. Jadi semua tuh kalau bahasa Jawa ya, hati, karena aku kan di rumah cuma bertiga ya, aku, papa, mama kan. How many? Oh, setunggal ya. Jadi di rumah tuh sama-sama hatinya tuh udah semeleh gitu, soal orang Jawa. Ini keren ini nih. Ini nih. Jadi aku tambahin ya. Yen wis semeleh, wis ora usah sumelang. Semelang tuh apa sih? Semelang tuh khawatir. Iya, bener. Terus habis itu dikabarin ternyata ada seleksi lagi. Nah aneh kan, jadi kayak entah apa yang terjadi di dalamnya kan aku juga nggak tahu nih. Tapi ada seleksi lagi dan puji Tuhan kembalikan, bener. Jadi aku masuk ke tim, terus sampai akhirnya bisa ngelawatin setiap latihannya, kan latihannya juga berat gitu kan. Aku jadi sering bolos juga dengan izin ya, bolosnya dengan izin nih. Bolos sekolah karena bolos atlet. Sekolah karena latihan gitu kan. Terus puji Tuhan juga bener-bener bisa ditutup dengan prestasi gitu. Jadi waktu aku udah nggak memutuskan untuk nggak sepatu roda lagi, itu udah ditutup dengan permainan yang keren gitu loh. Puji Tuhan gitu kan. Jadi pada waktu itu juga sempat hampir nggak dapet nih medali gitu kan. Tapi justru kadang ya kalau keadaan KPK tuh kayak Pasotan tuh makin gede gitu loh. Aduh, iya sih. Ya, kalau emang kita udah lakuin apa yang terbaik yang kita punyai, ya Tuhan bakal lakuin bagiannya Tuhan. Dan akhirnya puji Tuhan dapat medali lah ya. Bisa gantung sepatu roda dengan kenangan yang manis. Iya betul. Bisa gantung sepatu dengan kenangan yang manis. Nah, itu sih. Terus habis itu nggak selesai sampai situ aja, karena emang ya pasti tetap ada ups and downs-nya kayak yang tadi kita bahas ya. Ikut Tuhan tuh nggak selalu enak, itu nggak, jalannya nggak mulus gitu kan. Tapi Tuhan janji selalu menyertai dan itu emang benar. Terus gak jarang juga kan kita jatuh gitu, misalnya kita ngelakuin kesalahan nih, kayak di soal relationship sebenarnya agak kayak konyol, tapi juga nggak konyol juga karena ternyata belajar banyak dari sini. Jadi singkat cerita, aku deket sama teman yang beda keyakinan. Tapi kita sebenarnya nggak pacaran juga sih, cuma kayak hubungan udah 1 tahun intens lebih. Lah ya, intens gitu. Itu catch feeling. Hubungan apa bimbel kan? Udah beda. Lanjut. Terus abis itu 1 tahun lebih kan lumayan lama ya. Nah waktu itu sebenarnya aku juga awal ngerasa ya biasa-biasa aja, misalnya kayak
oh yaudah deket aja gitu kan. Ternyata makin lama makin deket juga karena kita juga sering cerita gitu kan. Terus merasa aku sama dia tuh aku merasa kompak banget karena banyak banget hal yang sama gitu. Kita sama-sama atlet, jadi kayak aku ngerti nih yang kamu rasain gitu misalnya. Terus waktu itu kan aku juga udah pelayanan ya, ada aku ngerasa ya sama dia aku seneng-seneng aja gitu, tapi ternyata ini tuh sukacita yang semu. Jadi apa ya, paham gak sih? Kayak bukan ketika ada sesuatu yang menghantam ya jadinya sedih gitu. Kan? Terus waktu itu aku udah pelayanan di sekolah juga. Kalau di sekolah kan emang dari kelas 10 biasanya udah didorong gitu ya untuk melayani juga. Nah ternyata ini pengaruh banget nih ke pelayanan, walaupun waktu itu aku nggak menyadari, mungkin karena cinta itu buta. Jadi aku nggak menyadari, jadi aku kayak ya udah tahan aja gitu, tahan aja apa yang aku rasain yang berat ini. Kenapa sih bisa berat gitu kan? Jadi misal ya aku sama Jericho udah temenan nih, kita suka ngobrol gitu. Jericho pasti tahu dong apa yang aku rasain tanpa aku ngomong. Misalnya kayak aku lagi sedih, aku marah, nanti kerasa nggak sih? Karena kan sering interaksi gitu ya. Nah sama dengan ketika aku pelayanan, dia tuh nggak melarang aku, dia bolehin aku ke gereja juga silakan gitu. Cuman kayak nggak ada dong yang ngucapin happy Sunday gitu. Nggak ada dong kan. Dia nggak melarang aku juga, cuman aku tahu oh dia tuh kurang suka. Jadi kadang kayak tiba-tiba jadi beda, jadi agak ngambek gitu. Terus termasuk ketika di sekolah juga ya kan, di sekolah aku tuh ada doa pagi, ada doa siang juga, waktu itu seminggu sekali kayak gitu. Nah susah banget buat aku ikutan karena ada dia. Jadi biasanya kita pulangnya bareng nih, ke parkiran jalannya bareng gitu kan. Nah tapi karena dia selalu memantau aku, jadi ya masa aku bohong kayak oke, jalan pulang terus aku balik doa. Salah ya malahan. Jadi kadang susah aja sih untuk aku doa kayak gitu. Terus misalnya aku pelayanan yang lain, misalnya ada proker atau apa, Paskah, Natal kayak gitu kan, itu juga aku sering banget takut ngomong dia. Jadi mengganggu aku untuk bertumbuh. Nah ini keluarga saya juga nyata, jadi kepotong sedikit, nggak ngerasa bertumbuh kan di situ. Karena emang barometer sehat atau enggaknya hubungan itu ada atau enggaknya pertumbuhan. Betul. Ini buat keluarga saya juga ya, ini ya, bahwa apa sih sebenarnya yang diharapin dari sebuah keberbedaan dari awal gitu loh. Padahal emang syarat, let's say syarat jatuh cinta, syarat naksir itu kan pertama syaratnya udah beda kan. Beda dong, beda lawan jenis dong. Syaratnya itu dong ya. Itu sudah pada umumnya. Terus udahlah, nggak perlu cari perbedaan yang lain. Apa sih? Lanjut ya. Itu kadang orang yang seiman ketika di dalam satu hubungan, kalau nggak seimbang kan bahkan kurang ya. Apalagi ini ya, gitu kan. And then so aku masih pelayanan di gereja, aku masih. Cuman ada di dalam hati ketika aku melayani, bukannya aku nggak tulus, enggak. Aku tetap dengan sepenuh hati, aku latihan juga dengan sepenuh hati. Tapi ada di dalam diri tuh kayak, aduh ngapain sih pelayanan seorang cowoknya beda. Kan jadi kayak apa, galau di dalam hati. Tapi galaunya karena itu gitu kan. Nah itu aku tahan lama banget, sampai pernah juga nih ada acara yang nginep gitu. Nah nih orang tuh nggak mau aku berangkat, tapi aku mau karena aku tahu aku butuh gitu kan. Jadi aku tuh berangkat. Dia marah. Ya udah waktu aku pulang aku minta maaf, tapi kayak ya udah yang penting aku berangkat aja gitu. Aku nggak tahu ya orang-orang tuh di luar aku, di belakangku mereka ngomong apa tentang aku nggak tahu gitu. Mungkin juga banyak dari mereka yang nggak setuju gitu, dan aku mewajarkan hal itu. Bahkan sampai sekarang pun aku mewajarkan hal itu. Siapapun orang yang dulu ngomongin aku nggak apa-apa, karena ya aku tahu aku salah gitu. Walaupun waktu aku dengar juga mungkin aku ada sebelnya, cuman ya udahlah, aku janji ke diriku sendiri untuk ya udah nggak usah ada gini sama mereka. Ya udahlah, orang nggak bisa ngajarin aku, dan aku tahu salah. Dan memang waktu itu belum ngerti juga kali ya, belum masih ngerti. ngeyel, bandel, mengeyel ya, membandel gitu kan. Terus tapi dari situ aku belajar satu hal tuh kayak gini. Kita ketika kita lihat orang lain, mau seburuk apapun dia di mata kita, mau seberdosa apapun dia di mata kita,
sejelek apapun di mata kita, kalau misalnya dia mau datang sama Tuhan, ya biarin dia datang sama Tuhan. Kita nggak tahu relationship dia sama Tuhan seperti apa. Mau dia pelayanan, ya biarin aja dia pelayanan dulu. Kita jangan mencela dulu, karena ya kita nggak tahu dia tulus atau enggak, itu urusan dia sama Tuhan. Betul. Tapi seburuk apapun seseorang, ketika dia mau datang sama Tuhan, dia mau ngomong sama Tuhan, dia biarin aja gitu. Karena itu kan ya gimana ya, kita tuh nggak ngerti dalamnya orang itu seperti apa gitu. Apalagi dalam hanya sekali lihat, hanya dari apa yang kita lihat depan mata kan nggak bisa gitu. Jadi kalau misalnya ini pelajaran juga buat semua, buat kita semua belajar gitu. Jangan mencela orang yang walaupun kita lihat dia nggak pantas gitu, tapi udah biarin, kalau dia mau datang Tuhan biarin aja gitu. Iya betul. Nah ya udah, akhirnya singkat cerita bareng sama COVID waktu itu aku juga bubar jalan ya. Nggak berantem kok, baik-baik, cuman ya udah selesai lah ya. Dan di situ aku nangis juga nangis, cuman itu bukan karena si doi, tapi karena rasa kesal ya. Karena penyesalan aja, rasa bersalah juga. Puji Tuhan tuh menghadirkan di hidup aku orang-orang yang mereka benar-benar mengasihi aku, dan aku rasa nih kalau misalnya nggak ada kasih Tuhan di hati mereka nggak bisa ngelakuin ini. Karena mereka punya alasan untuk mereka nggak suka sama aku, tapi mereka dengan kasih, gimana caranya mereka tuh ngasih tahu aku, mereka mendoakan aku, dan bukan yang di depan kelihatan ngedukung tapi di belakang ngejelekin itu enggak sama sekali, enggak kayak gitu. Dan puji Tuhan mereka juga menguatkan aku, karena waktu itu keadaan juga nggak pasti ya, dan waktu itu kan aku udah kelulusan nih, udah bergumul untuk studi nih, bergumul untuk studi nih. Nah, jadi dan karena waktu itu COVID juga, keadaan kan tidak pasti itu ya. Betul. Banyak banget hal yang belum, banyak banget hal yang biasa. Jadi kayak itu tuh hari-hari yang berat banget untuk aku lewatin gitu. Cuman puji Tuhan ada mereka, dan mereka menguatkan aku terus setiap hari. Dan karena aku juga waktu itu nggak banyak kerjaan ya, kan cuman belajar doang. Udah nggak sekolah ya. Jadi ada banyak waktu. Iya. Ada banyak waktu untuk aku dekat sama Tuhan dan mulai kembali membangun apa yang sebelumnya tuh hilang gitu. Membangun hubunganku lagi dengan Tuhan kayak gitu. Dan juga ada produk download karena itu online. Jadi aku sering ikut, kadang tengah malam kayak gitu. Karena jam belajar aku kan juga nggak jelas ya. Yang penting jelas belajar. Gitu. Terus waktu belajar juga aku coba untuk karena aku waktu itu juga dalam ketakutan tentang studi, aku takut aku mau kuliah di mana. Jadi waktu itu setiap kali belajar aku setel lagu rohani yang aku suka, yang menenangkan kayak gitu kan, The Comfort. Banyak lah pokoknya aku puter itu aja sih. Terus aku karena sebelumnya aku juga belajar banyak, maksudnya dari kejadian itu aku jadi aku harus lebih bijaksana nih. Maksudnya ketika mau langkah itu tanya Tuhan dulu gitu. Karena dulu aku udah tahu nih, kayak gelap terang nggak bisa nyatu, ngeyel gitu kan. Akhirnya bingung sendiri, berat sendiri. Nah sekarang nggak mau kayak gitu, jadi segala sesuatu bawa sama Tuhan. Waktu itu aku nggak bisa mengatakan mimpiku, maksudnya harapan aku cuma bisa bayangin itu doang. Tapi aku kayak, Tuhan kayak gini loh, Tuhan yang aku pengen tuh kayak gini loh, kayak gitu, simpel itu. Terus juga ini loh, aku tuh bikin kayak board dari kertas asturo kayak gitu. Karena waktu itu kan aku masih abu-abu banget, aku belum nentu ini mau kuliah di mana dan sebagainya, karena peraturan dari pusat tuh masih berubah-ubah. Dan banyak banget hal yang menghantam waktu itu. Entah financial lah, entah dari keluarga lah, banyak pokoknya. Nah aku tuh bikin satu board gitu, tulisan awalnya tuh semangat gitu ya, semangat gitu. Terus karena kan aku kayak estetik gitu, bikin estetik gitu kan. Nah jadi tiap kali ada hal yang menghantam aku dapat apa dari Tuhan untuk menguatkan aku tulis. Jadi misalnya kayak berlari tidak menjadi dosa atau apa sih itu ayat lah ya. Aku nggak hafal, jadinya nggak hafal, tapi aku tulis, aku tempel, dan itu setiap hari tuh selalu nambah. Jadi ketika ada satu hal yang menghantam, langsung nulis lagi. Dan itu aku taruh di tempat dimana setiap kali aku masuk kamar, aku nyalain lampu, yang pertama kali aku lihat adalah tulisan itu. Terus waktu aku tidur, kalau lampunya nyala, yang aku lihat juga tulisan itu. Jadi itu tuh semacam, bukan sugesti ya, tapi lebih kayak kuasa perkataan, tapi itu dari tulisan gitu. Terus akhirnya aku juga udah mulai berdoa untuk jurusan, berdoa untuk tanggal tes kayak gitu. Bahkan tempat tes aja aku tuh
berdoa gitu loh, kayak karena waktu itu emang orang-orang tuh lagi pada gempar banget ya tentang tanggal. Jadi misal nih Neta daftar di hari kedua, mungkin Neta dapat tanggal tesnya tanggal 5 misalnya gitu. Jadi kok daftar tanggal 1, dapat tanggal tesnya tanggal 1, misalnya kayak gitu. Jadi orang-orang tuh pada gempar, takut kalau misalnya tanggal tesnya makin mundur nanti nilai makin turun. Kalau tanggal tesnya awal tuh susah, nggak tahu, nggak pernah bahas soal dan sebagainya. Neta cuma kayak tenang, ini aku nggak lagi jalan sendiri, aku jalan sama Tuhan. Jadi aku mau, ini tuh udah Tuhan, aku percaya ini yang terbaik deh, karena aku juga nggak sembarangan gitu. Jadi emang bener hari-hari itu tuh justru makin mendekatkan aku sama Tuhan. Yang aku bilang-bilang tuh jadi mendekatin aku sama Tuhan gitu kan. Terus habis itu ya udah, akhirnya udah keluar tanggal tesnya, akhirnya aku juga tes juga nih. Nah sepanjang aku nungguin pengumuman ini nggak tahu kenapa kayak aku tuh nggak pernah bisa lupa kejadian ini. Jadi tiap malam abis aku doa gitu kan, aku tuh setelah tidur terus aku lihat ke langit-langit kamar gitu kan, cuman sekedar ngomong sama Tuhan kayak gini, Tuhan please banget ya, ini kita harus lolos SBM nih gitu, kayak Tuhan please ya lolos ya SBM gitu, Tuhan kita lolos kan SBM, kayak ngomong sendiri, ngerayu nih, ngerayu Tuhan, asik. Karena emang sempat waktu itu ada hal juga yang bikin aku down tentang financial, yang bikin aku jadi kayak SBM ini tuh the one and only kesempatan. Jadi kayak harapan aku tuh cuma ada di sini. Ya mungkin kalau gak ada yang dengar pernah ngelewatin juga masa-masa tes kayak gini kan, semua proses sendiri ya, perjalanannya sendiri-sendiri ya. Nah kalau Neta tuh emang nggak bisa nih, kayak yang mandiri nih nggak bisa nih. Jadi aku cuma bisa SBM nih. Pokoknya gimana caranya biar nggak menjadi beban keluarga, bukan ya, maksudnya biar nggak susah gitu loh. Jadi ini aja lah Tuhan lah ya gitu. Ini harus banget nih. Jadi emang setiap pilihan aku waktu itu aku pertimbangin banget. Aku nggak mau sembarangan, karena ya gimana, ini satu-satunya loh. Jadi itu juga hal yang bikin aku takut banget gitu waktu itu kan. Terus habis itu puji Tuhan, puji Tuhan baik banget. Tau gak sih, pernah gak sih Jar, kamu merasa gak layak gitu untuk menerima hal yang baik, hal yang besar, gak layak gitu kan, karena ini kita merasa salah, baik dosa gitu kan. Tapi Tuhan baik banget dan bonusnya juga banyak. Puji Tuhan aku lolos di tempat yang aku doakan. Jadi kan nama jurusannya aku tempel juga di board tadi. Jadi setiap kali, jadi aku selalu lihat terus, jadi kayak selalu didoain terus gitu kan, secara tidak langsung gitu ya. Puji Tuhan kasih tempat di mana aku juga enjoy banget di situ. Lingkungannya, orang-orangnya, aku seneng banget ada di situ gitu kan. Terus juga waktu itu tuh kuncinya kayaknya ini satu deh. Kalau misalnya kita memilih sesuatu, entah pasangan, entah kerjaan, entah apa, ketika apa yang kita pilih itu dari Tuhan, ada damai sejahtera. Betul. Ada damai sejahtera dari apa yang kita pilih. Terus kita lupa nih mau ngomong apa. Udah oke. Saking panjangnya. Disimpan dulu aja, it's okay ini. Terus juga setelah itu kan setelah mengalami hal-hal yang luar biasa, yang keren-keren itu kan pasti banyak hal yang bisa Neta pelajari ya kan. Sambil dicari tadi mau ngomong apa ya kan, kita break dulu sejenak ya. Tetap di El Shaddai Podcast. Keluarga El Shaddai juga Neta ya. Udah gak kerasa banget nih ngobrol. Ntar kita lanjutin ngobrolnya pas off air aja ya. Oke. Aduh. Kalau di sini kayaknya selesai besok pagi nih. Gitu kali ya. Jadi keluarga El Shaddai juga Neta ya. Mungkin Jericho juga harus sebut diri Jericho sendiri juga ya, bahwa selalu ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari hal-hal yang mungkin kita anggap konyol sekalipun, atau mungkin kita masih sering ngerasa enggak layak. Hey, kita ini emang manusia-manusia enggak layak sih. Kasihnya Tuhan yang melayakkan kita. Betul sekali. Jadi bukan karena kita berbuat baik maka kita diselamatkan. Kita sudah diselamatkan maka kita harus berbuat baik. Betul. Kalau kita udah diselamatin tapi kita nggak berbuat baik, aduh, parah sih itu parah banget. udah jadi kayak anak Jaksel belum. Solonya aja Solo Barat, nih Solo Barat, Solo Utara, bukan Solsel ya, nggak Solsel. Udah nih malah ngelantur nih, ngelantur ya. Lanjut Nesa. Agak natural ya lupanya. Iya, udah inget belum? Udah. Oke, sikat.
Jadi ini kalau gak ada aku belajar satu hal. Sebenarnya banyak sih, tapi salah satunya ini. Jadi kalau misalnya kita doa sama Tuhan, jangan main-main. Bukan berarti kayak nggak bisa ngobrol receh kayak tadi ya, kayak waktu di atas tidur. Cuma maksudnya gini, dulu tuh Neta pernah minta sama Tuhan, di mana aja ditempatin boleh. Yang penting Neta tuh enjoy sama apa yang Neta kerjain. Jadi ketika waktu itu mikirnya gini sih, ketika aku mencintai apa yang aku kerjain, aku pasti enjoy, dan aku pasti punya keinginan untuk selalu memberikan yang terbaik. Dan itu benar Tuhan kasih. Dengan aku ada di tempatku sekarang, itu aku enjoy banget vibes-nya, orang-orangnya kayak gitu kan. Terus aku senang juga dengan apa yang aku pelajari, walaupun ya ada susahnya dong, maksudnya nggak mungkin gak ada challenge-nya. Terus misalnya kayak belajar kan perlu adaptasi juga. Dulu kan aku anak IPA, masuknya ke sosum, jadi kan perlu adaptasi gitu kan. Nah cuman aku tetap senang aja gitu ada di sini, bersyukur banget karena nggak tahu kenapa aku sering terima keluhan dari teman-temanku, tapi aku tuh waktu itu merasa kok aku enjoy aja ya di sini. Keluhannya disimpan dulu ya. Ntar kalau udah semester banyak. Aduh jangan aku nakutin dong. Udah pernah sih soalnya. Untung udah pernah. Surprise. Oh iya udah. Lanjut. Nah itu jadi kalau misalnya kita doa sama Tuhan tuh jangan yang apa ya, kalau minta seriusan, karena Tuhan kalau ngasih tuh nggak tanggung-tanggung gitu loh. Bahkan di tempat aku sekarang, aku tuh jadi nemuin hobi aku yang baru. Jadi announcer nih. Dulu tuh nggak ada kepikiran loh, sama sekali nggak orang mikir loh aku akan jadi announcer, akan ikutan. Itu kan berasal dari UKM dulu ya awalnya. Nah terus ternyata makin kesini makin berkembang, jadi kayak banyak banget hal yang Tuhan kasih yang aku tuh nggak pernah mikirin sebelumnya gitu loh. Kesempatan-kesempatan, peluang-peluang yang ya ampun, aku tuh bahkan belum pernah doain. Aku belum pernah doain ini, belum pernah ada di pikiran aku, belum pernah muncul di dalam hati, tapi Tuhan kasih. Kan ini berkat gitu kan. Jadi kalau misalnya kadang-kadang mungkin orang ini karena jurusan aku tuh hubungan internasional, sedangkan hobi aku tuh kayaknya lebih mirip kayak anak-anak ilkom ya. Mungkin kadang kan misalnya jadi penyiar gitu. Mungkin kan kadang orang mikir, kenapa kamu nggak ambil hobi yang mepet-mepet ke jurusan kamu aja gitu. Tapi kalau aku sih gini ya mikirnya, aku tuh nggak pernah minta ini, tapi Tuhan kasih. Ini berkat, aku nggak mau nolak. Dan ini juga bukan hal yang buruk. Ini bikin aku makin berkembang, bertumbuh, berbuah gitu kan. Dan banyak banget pengalaman dan hal-hal gede yang Tuhan kasih ke aku lewat ini. Dan nggak tahu di depan sana, aku percaya masih banyak lagi gitu. Bakal ada banyak hal lagi. Jadi ya kenapa enggak gitu, untuk diterima, untuk dikembangkan, untuk lakuin yang terbaik di sini gitu loh. Jadi dari aku yang ngerasa aku nggak layak, tapi ternyata Tuhan layakkan aku. Dia nggak pernah bilang aku bukan anaknya, justru Dia layakkan aku. Dia mengasihi aku, dan aku lihat kebaikan-kebaikan Tuhan yang aku lihat. Dan Tuhan selalu ngomong sama kayak ketika aku down, ketika aku mulai ngerasa gak, karena kadang iblis tuh mengusik kita dengan dosa-dosa kita mengintimidasi kita, bikin ngerasa jadi aduh enggak deh Tuhan, kayak berdoa emang kan aku dosa gitu kan. Tapi enggak, Tuhan mengasihi kita, Tuhan menjaga kita, Tuhan menjaga aku dan kamu, dan forever we are His daughter. Jadi kayak His daughter, His son and daughter gitu kan. Jadi selamanya kita tetap anak Tuhan, walaupun kadang kita tuh nggak bisa janji untuk nggak ngelakuin kesalahan ya. Kita manusia, kita dosa, kita nggak bisa janji untuk ngelakuin kesalahan. Tapi ketika kita ngelakuin kesalahan dan kita mengaku dosa, kita minta ampun, itu tuh kayak apa ya? Aku tuh ngerasa itu ngebentuk border untuk kita tuh nggak ngelakuin itu lagi. Dan kita bisa minta Tuhan untuk, oke Tuhan tolong ya mampukan aku untuk aku tuh lebih bijaksana lagi, untuk mengambil keputusan, untuk aku bertindak, selalu tanya sama Tuhan dulu gitu sih. Betul, wah nih keren banget nih keluarga Alsyade ya. And then what are you gonna encourage buat keluarga Alsyade? Apa yang rindu Neta bagiin ke keluarga Alsyade according to your tadi sharing ya? Oke, kalau yang pertama sih jelas berjalan sama Tuhan ya. Itu harus banget sih menurutku. Emang. Dalam aspek apapun harus banget berjalan sama Tuhan, harus banget. Tanya Tuhan.
kalau misalnya kita ngelakuin satu hal yang kayaknya aduh bingung banget, tanya Tuhan, berdoa dulu supaya lebih tenang, lebih damai sejahtera ketika kita mau ngelakuin segala sesuatu. Betul. Dan biasanya Tuhan kalau mau tunjukin jawabannya itu kan banyak ya caranya. Salah satunya ya ketika kita ada di situ kok kita sukacita, Iya, damai sejahtera. Itu sih. Terus membangun hubungan karib sama Tuhan. Yes. Itu kan bisa Pondok Daud sekarang juga udah ada offline Ada gitu ya. offline, Kangen ada banget online. karena dulu waktu SMA tuh sering sama teman Pondok Daud. Nah sekarang udah bisa lagi, jadi datang Pondok Daud kayak gitu. Yang online masih ada nggak sih? Masih dong, masih tetap ya. pakai. Wih, keren. Itu sih. Jadi jangan lupa juga ada waktu yang misalnya saat teduh kayak gitu. Walaupun Neta pun kita juga masih bolong-bolong, tapi kita sama-sama belajar gitu ya. Manusia kan gak lepas dari rasa males gitu ya. Terus kalau misalnya mungkin kontroversinya yang kayak Neta nih ngerasa nggak layak atau mungkin kayak aduh terlalu berdosa gitu untuk datang sama Tuhan, jangan hiraukan itu karena gimana ya, itu cara si jahat untuk membuat kita tuh nggak jadi datang sama Tuhan gitu. Betul. Kita bisa selalu minta Tuhan maafin ya, aku hari ini tuh kayaknya salah deh, ya aku menyakiti hati temenku deh, misalnya kayak gitu. Nggak apa-apa, Tuhan tuh terbuka gitu loh. Betul. Dan dia selalu menerima, dia penuh kasih gitu. Yang penting setelah bisa dilayangkan ya yang sungguh-sungguh gitu, karena emang itu apa ya, pengaruh banget ketika kita datang sama Tuhan, ketika kita worship gitu ya, untuk bergaul, kayak ada sesuatu di hati yang itu tuh menguatkan dan membangkitkan. Betul. Itu sih yang penting. Terus juga kalau misalnya keluarga Shadai ibadah nih, kita kan ibadah di Solo. Ya. Solo Paragon, Paragon, sama Widuran. Nah sekarang kan udah mulai onsite nih, ayo datang onsite. Iya benar. Karena tetap apa ya, kayak seneng banget nih sekarang kalau misalnya bisa datang onsite gitu kan. Terus buat keluarga Shadai apa yang layanan juga boleh banget nih nanya info ke call center ya, kalau masih ada gitu. Karena apa ya, lakukan itu dengan sukacita gitu loh. Ini makanan rohani gitu. Betul. Itu penting. Iya, dan salah satu cara kita membalas cinta kasihnya Tuhan yang tidak akan pernah mampu terbalas itu ya. Betul sekali. Oke, juga jangan lupa terus dengerin El Shaddai Podcast setiap hari Minggu jam 8 sampai jam 9 malam bersama Jericho, Neta, dan yang lain-lain ya. Tetap selalu ada ya. Kalau kamu juga rindu untuk berbagi nih, terkhususnya buat kamu anak-anak muda atau yang ngerasa berjiwa muda nih, datang aja atau chat aja ya. Maksudnya chat aja, chat dulu baru datang dong. Ke 0855-2222-777. Kamu pengen sharing, pengen ambil bagian dalam pelayanan El Shaddai Podcast ini, boleh banget ya, Neta dan juga keluarga El Shaddai. Terus juga dengerin radio ini 24 jam mengudara, memberkati ruang dengar kamu, keluarga El Shaddai. Jangan lupa juga subscribe akun YouTube-nya El Shaddai FM di 91.3 El Shaddai FM Station. Ada muka kita di sana, Neta. Mukanya memenuhi Neta. YouTube channel. Ayo, di subscribe biar subscriber kamu nambah. Bukan ya? Biar biar daftar subscribe kamu nambah gitu ya. Di like, terus di share ke orang-orang yang kamu kasihi supaya kita semua semakin hari semakin bertumbuh menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Oke, that was El Shaddai Podcast untuk edisi hari ini. Neta, thank you ya. Thank you juga untuk kesempatan sharingnya. Semoga memberkati. Amin. Kita semakin diberkati kita semua. Pasti, betul. Oke, akhirnya dari kawasan Jalan Jayanegara 3A Widuran Surakarta, saya bukan Neta. Saya Neta. Oh iya, maksudnya saya bukan Jericho gitu. Ada, enggak apa-apa lah ya. Oke, saya Jericho Neo Yoga, dia Neta. Kita pamit, tetap di 91.3 El Shaddai FM. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, bye-bye Neta. Shalom. Bye, tos dulu dong. Yoi. El Shaddai Podcast. El Shaddai Podcast.